Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mushab Salahuddin. Di sini saya akan mereview sedikit tentang mata kuliah forensik digital. Pada pertemuan pertama itu berjudul pengenalan forensik digital. Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi sudah pasti ada positif dan negatifnya, antara lain. Untuk yang positifnya, semakin berkemajuan dan mengalami kesejahteraan. Untuk yang negatifnya, mengalami kemunduran atau kurangnya interaksi sesama dan kerugian banyaknya pekerjaan manusia yang bisa dilakukan oleh komputer, membuat banyaknya pengangguran. Pada pertemuan kedua berjudul Profesi Ahli Forensik TI. Meningkatnya kejahatan di bidang TI menyebabkan profesi dan keahlian yang berkaitan dengan masalah pengungkapan adanya kejahatan ini dibutuhkan. Seorang analisis forensik dalam pekerjaannya membantu penegak hukum atau pimpinan keamanan perusahaan. Kemudian pada pertemuan ketiga membahas tentang Undang-Undang ITE. Kronologis RUU ITE, RUU PTI, RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi ada 3. Pertama, RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kemudian RUU Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian pada pertemuan keempat membahas tentang komputer forensik dalam hukum Indonesia. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian hukum. Dari beberapa pengertian tersebut, hukum itu meliputi beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, aturan tentang tingkah laku masyarakat. Kedua, dibuat oleh yang berwajib atau berwenang. Ketiga, berisi perintah dan larangan. Keempat, bersifat memaksa. Kelima, terhadap pelanggaran ada sanksi yang tegas. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan keadilan. Kemudian pada pertemuan kelima membahas tentang standar metodologi komputer forensik. Menurut David Morrow, seperti halnya Anda tidak memulai perjalanan jauh ke daerah asing tanpa peta jalan. Jangan memulai penyelidikan tanpa memperhatikan rencana. Standar komputer forensik mengacu pada 5 faktor. Pertama, identifikasi subjek. Kedua, memperbaiki komputer. Ketiga, mengungkapkan jalur komunikasi. Keempat, permintaan investigasi. Kelima, pengumpulan digital evidensi lainnya. Kemudian pada pertemuan ketujuh, membahas tentang hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Kemudian pada pertemuan ke-10, kejahatan di bidang teknologi informasi. Hacking secara teknis dalam dunia komputer diartikan sebagai seorang pakar komputer yang berbuat kebaikan, kegiatannya disebut hacking, sedangkan orangnya disebut hacker. Kecenderungan insiden di bidang ini digolongkan ke dalam program hacking. Pertama, paket flooding, kedua, paket sniffing, dan ketiga, backdoor. Kemudian kejahatan di bidang TI menurut Heru Sutadi pada tahun 2003 digolongkan menjadi 2. Pertama, kejahatan yang menggunakan TI sebagai fasilitas. Kedua, kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran. Kemudian pada pertemuan 11 dan 12 pembahasannya sama, yaitu penanganan insiden forensik. Pra-insiden menurut The Information Security Management di
menjadi beberapa jenis. Pertama, virus. Kedua, unauthorized access. Ketiga, pencurian data, kehilangan kepercayaan pada informasi. Keempat, serangan denial of service pada sistem. Dan kelima, korupsi informasi. Ketika kita ingin melakukan penanganan, kita perlu melakukan beberapa persiapan, yaitu pertama penggunaan beberapa tool, kemudian backup sistem, kemudian kebijakan password, kemudian kebijakan keamanan sistem, kemudian lakukan instalasi patch security, kemudian pergunakan security auditing tools, kemudian pelajari sistem lebih lama, kemudian aktifkan fasilitas logging dan accounting, dan terakhir lakukan audit dan pengujian pada sistem secara rutin. Kemudian pada pertemuan 13 yaitu membahas tentang investigasi kasus TI dan keamanan dalam TI, investigasi kasus teknologi informasi. Prosedur forensik yang biasa dilakukan investigator yaitu pertama membuat kopi dari keseluruhan log data, file, dan lain-lain yang dianggap perlu pada suatu media yang terpisah. Kemudian membuat fingerprint dari data secara matematis, contoh hashing algorithm. Kemudian membuat fingerprint dari copies secara matematis. Kemudian membuat suatu hashes master list, dan terakhir dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang telah dikerjakan. Metode search dan seizure biasanya lebih banyak digunakan dibanding metode pencarian informasi. Data recovery merupakan bagian dari analisa forensik yang merupakan komponen penting untuk mengetahui apa yang telah terjadi, rekaman data, korespondensi, dan petunjuk lainnya. Keamanan dalam TI ada beberapa. Pertama, keamanan dalam bidang teknologi informasi. Keamanan dalam penggunaan komputer dan internet sangat tergantung minimal pada 3 pihak, yaitu pengguna atau user, fasilitator atau penyedia layanan, dan yang terakhir penyedia produk atau teknologi. Pada pertemuan ke-14 membahas tentang perangkat teknologi forensik. Sumber daya informasi seperti komponen sumber daya informasi pada komputer forensik adalah perangkat keras, kemudian perangkat lunak, basis data atau database, data informasi, dan terakhir brainware. Kemudian pada pertemuan ke-15 membahas tentang tool forensik. Tool yang dipergunakan oleh ahli forensik harus bekerja baik dan tidak mengubah data. Di samping itu, komunitas komputer forensik harus menerima tool dan hasilnya. Contoh dari aplikasi yang dapat digunakan dalam komputer forensik yaitu EnCase, kemudian Forensic Toolkit, kemudian Lope, kemudian ForAger. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review pada mata kuliah forensik digital ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.